Buka bersama dengan saya Injil Lukas pasal yang ke-5. Oke. Sebentar. Lukas pasal 5 mulai ayat 33. Mari baca bersama-sama, bergantian ya. Laki-laki baca ayat 33, perempuan ayat 34, terus kita bergantian sampai 39. Yuk, 23. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah seorang mempelai dari kami disuruh berpuasa sedang mempelai ikut bersama mereka? Pada waktu itulah mereka akan. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada tidak seorang pun membayar sejajarnya dengan baju yang baru untuk menambahkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan yang tua itu tidak akan jauh menambah koyakan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ya. Oke, sekarang baca lagi bersama dengan saya Lukas pasal 7. Ayat 31 sampai dengan ayat 35 ya. Kita gantian lagi, perempuan 31, laki-laki 32, kita bergantian sampai 35. Yuk, 2 3. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia datang mabuk dan tidak minum anggur, dan kamu berkata dia seorang setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan semua orang yang menerimanya. Oke. Kembali ke Lukas pasal 5. Ya. Jadi orang-orang Farisi membandingkan itu ya, murid-murid Yohanes Pembaptis dengan murid-murid Tuhan Yesus, ya kan? Yang di Lukas 7 tadi juga sama, murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa, kok murid-muridmu enggak? Itu. Tapi ternyata masalahnya ini bukan apakah si A berpuasa, si B tidak. Kenapa si itu mengangkat tangan? Di sini semua musiknya pakai himne, di situ semua pakai band, semua lagunya berbeda. Di sana tenang, teduh, di sini sorak-sorai, lompat-lompat, berisik sekali. Bukan itu. Perhatikan yang Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke 36. Ia mengatakan satu perumpamaan
Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru, menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru akan koyak dan yang tua tidak akan cocok. Tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Jadi kain, ya kan, kalau dia udah dipakai terus pasti menyusut, ya kan, menyusut. Kain yang baru belum, tapi nanti begitu dicuci, dijemur, dia menyusut. Kalau bajunya lama, apalagi kain zaman dulu bukan seperti sekarang ya, ditambalin, nanti waktu dia menyusut, apa yang terjadi? Sobek dong bajunya, karena kain tambalannya kan belum menyusut, ya kan? Jadi malah robeknya tambah lebar, tambah besar, gitu. Jadi tidak bisa hanya ditambal, tidak bisa. Itu. Yang berikutnya, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Jika demikian, anggur yang baru akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Anggur yang baru itu masih proses fermentasi, dia masih mengembang terus. Sedangkan kantong kulit yang tua, kalau kamu tahu kantong kulit yang tua, dia udah keras. Kamu pernah punya sepatu kulit nggak? Dia udah keras, sudah sakit sekali kalau dipakai, gitu. Kalau dia sampai ada satu bagian yang tertekuk, ya dia begitu terus, nggak bisa lembut lagi, nggak bisa, gitu. Waktu dia diisi dengan anggur yang baru, apa yang terjadi? Anggurnya mengembang, ya kan? Kantongnya itu sudah tidak fleksibel, dia udah kaku. Jadi begitu anggurnya mengembang, kantongnya akan sobek. Kantongnya rusak, anggurnya terbuang. Ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Itu. Masalahnya nih, ayat 39. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Bahasa Inggrisnya, no one having drunk old wine immediately, dengan segera, desires, menginginkan, merindukan yang baru, karena dia akan berkata yang lama lebih baik. Kalian semua datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, gereja, tradisi, ya kan, berbeda-beda. Tapi kamu tahu nggak, setiap tradisimu itu yang mungkin sekarang dianggap ini kok beda, datang ke sini kok ibadah seperti ini, datang ke sini kok ada yang tertawa-tertawa, ada yang rebah, ada yang mengangkat tangan, ada yang sujud, macam-macam. Semua yang dulu di gereja saya tidak begitu, di tradisi saya tidak begitu. Kamu tahu, semua tradisi itu waktu dia baru dimulai dulu itu, tahu, seperti anggur baru ini, tidak ada orang mau minum. Tapi setelah bertahun-tahun dia jadi anggur lama. Orang setelah itu sudah terbiasa. Sebenarnya ini bukan masalah benar atau tidak. Seringkali hanya karena terbiasa. Dia butuh penyesuaian, ya kan? Tidak seorang pun telah minum yang tua, yang lama itu, ingin minum yang baru. Bagus bahasa Inggrisnya. Tidak bisa segera karena dia udah terbiasa. Itu namanya agamawi. Harus begini, harus berdiri dan duduk. Orang karismatik juga kadang agamawi, harus angkat tangan, harus sorak-sorai, harus teriak-teriak. Tidak harus. Yang harus itu adalah mengikuti yang baru itu. Pimpinan Roh Kudus yang segar, yang baru. Karena di banyak gereja sudah hafal. Mulai dengan 1 lagu lambat, 3 lagu cepat, ditutup dengan 2 lagu lambat, liturgi karismatik, ya kan? Kaum pemimpin pujian juga begitu. Oh, pokoknya biasanya bagaimana sih? Di gerejaku kan nggak kayak gitu. Di sini gimana? Di sini lagu lambat dulu. Setelah itu lagu cepat. Setelah itu semua ngomong apa? Mari kita menyiapkan hati mendengar firman. Dari tadi nggak siap. Nggak usah ngomongnya begitu-begitu. Tidak perlu itu. Siap itu dari awal. Itu. Tidak perlu menyiapkan hati. Dari tadi kamu ngapain kalau tidak menyiapkan hati? Dari tadi itu membajak hati, menyiapkan hati, sepakat gitu. Kata-kata itu kenapa? Karena sudah terbiasa minum anggur lama, kebiasaan, sudah diulang-ulang. Orang tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus yang segar, yang baru gitu. Sekarang saya cerita.
John Wesley, ya, di Inggris. Di waktu itu yang Tuhan taruh di hatinya adalah membaharui. Saya tulis supaya kalian tahu tulisannya. Spidolnya di mana? Spidolnya. Ya, John Wesley. Dia pendeta gereja Anglikan. Itu. Yang Tuhan taruh di hatinya adalah membagikan apa yang dia alami supaya gereja Anglikan mengalami pembaruan. Tapi karena dia dilarang untuk khotbah di dalam gereja, dia khotbah di kebun, dia khotbah di taman, dia khotbah di gudang, dia khotbah di tempat-tempat lain dengan tujuan supaya orang-orang itu mengalami dan kantong yang lama itu diperbarui. Itu yang dilakukan oleh John Wesley. Terus, tapi karena tidak boleh di dalam gereja, dia bicara di luar. Terus, sampai di akhir hidupnya, tetap malah semakin dilarang. Nanti muncul yang namanya Metodis, gerakan Metodis. Menarik ya, perhatikan. Metodis setelah John Wesley meninggal, tadinya dia menunjuk satu pengganti namanya John Fletcher, tapi John Fletcher ini meninggal waktu Wesley masih hidup. Akhirnya waktu Wesley meninggal ada 100 pengkhotbah membuat satu badan. Beberapa waktu kemudian mereka menjadi 5 denominasi yang berbeda. Udah, Metodis. Berapa waktu kemudian salah satu, ini kan dia tadi yang Anglikan ya, salah satu pendeta Metodis namanya William Booth. Di usia 15 tahun dia berlutut di gereja, menyerahkan hidupnya, meletakkan hidupnya, dia dengar firman, dia meletakkan hidupnya, dia menyerahkan hidupnya, Tuhan hidupku milikmu seluruhnya. Terus akhirnya dia menjadi pendeta Metodis. Tapi panggilannya adalah memberitakan Injil. Pergi keluar dari gereja supaya orang-orang yang belum ada di dalam gereja mendengar berita Injil. Supaya orang-orang yang ada di pasar, orang-orang yang ada di luar gereja, mereka boleh mendengar Injil. Tapi Metodis yang awalnya kegerakan dari Wesley di luar gereja, ya kan, di taman, di kebun, saya ditunjukin tempat-tempat di mana Wesley pernah khotbah. Karena tidak bisa khotbah di gereja, pintunya ditutup, ada orang bilang, ke rumahku. Rumahnya ada, lantai 2-nya ada jendelanya. Jendelanya dibuka, di bawahnya itu kayak lembah gitu. Jadi orang-orang duduk di situ, dia khotbah dari lantai 2, jendela dibuka. Nanti ada tempat terbuka, seperti, bukan auditorium, terbuka. Bayangin, dia khotbah di depan 30.000 orang, umur 70 tahun. Tidak ada mic waktu itu. Tanpa pengeras suara, dia bisa khotbah di depan 30.000 orang. Akhirnya semua terjadi di luar. Tapi karena kemudian yang di luar itu tambah banyak, mereka kemudian jadi namanya gereja Metodis. Nah, setelah gereja Metodis, salah satu pendeta gereja Metodis namanya William Booth. William Booth ini terus ngapain? Hatinya untuk orang-orang di luar. Dia mau menginjil, dia mau memberitakan Injil. Terus di sana. Enggak boleh, dilarang. Sama majelisnya dilarang. Kamu bolehnya mengembalakan. Mereka sidang, pertemuan klasis lah atau sinode begitu. Enggak boleh. Diputuskan tidak. Sampai dia dapat peneguhan, istrinya berdiri dan bilang, tidak. Panggilanmu penginjil. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari pengembalaan. Tapi ternyata disebarkan di mana-mana, tidak boleh William Booth untuk melayani di gereja Metodis manapun. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia memberitakan Injil di luar orang-orang miskin, daerah-daerah yang di luar gereja. Terus sampai akhirnya dia pergi ke London, ibu kota Inggris. Di situ dia pergi ke daerah paling miskin di London Timur. Dan dia berkata kepada anaknya laki-laki, lihat orang-orang ini, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, semuanya jarang mandi. Ini
orang-orang kita. Dia ngomong itu. Nanti tahu, satu kali dia mau mendiktekan kepada sekretarisnya, tulis judul tentang prinsip-prinsip kita. Namanya tentang sukarelawan keselamatan. Anaknya langsung berdiri dan bilang, sukarelawan? Kalau sukarelawan aku tidak ikut. Kita ini sepenuh waktu, sepenuh hati, hidup kita diserahkan atau tidak sama sekali. Langsung William Booth ngomong sama sekretarisnya, kalau gitu ganti namanya Salvation Army. Tahu? Bala Keselamatan diterjemahkan bahasa Indonesia. Apa? Salvation Army. Tentara Keselamatan. Di Indonesia ada. Di Semarang punya rumah sakit, punya panti asuhan, punya rumah sakit mata, punya banyak pelayanan sosial. Tapi dia tidak dimulai dengan itu. Dia dimulai dengan apa? Hati untuk jiwa-jiwa, untuk membaharui gereja, untuk menjangkau mereka yang di luar, untuk menjangkau yang miskin. Semua punya hati. John Wesley dimanapun dia bikin itu penginjilan. Dia selalu bikin apa? Bimbel. Ngajarin anak-anak yang nggak bisa baca, menjangkau anak-anak miskin supaya bisa baca, tulis, punya keterampilan. Terus pasti dia punya tempat itu. Nanti ini Salvation Army, dia punya semua. Dia terkenal, kalau kalian pernah lihat Bala Keselamatan, itu punya pangkat. William Booth ini jenderal. Nanti semua pakai seragam, pakai pangkat. Aneh nggak buat orang waktu itu? Aneh dong. Kamu pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat orang Bala Keselamatan? Ya. Pakai seragam putih-putih, ada pangkatnya di sini. Semua punya pangkat. Itu. Semua punya pangkat. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka pergi kemana-mana. Mereka punya bendera, banner. Itu. Ya, bendera dikibarkan. Terus mereka biasanya pakai drum band, pergi ke tempat-tempat umum, main alat musik yang ramai semuanya, menarik perhatian orang. Setelah orang berkumpul, khotbah, beritakan firman. Gitu. Terus menarik perhatian orang. Sampai satu kali, satu orang wartawan yang terkenal di Inggris, waktu William Booth baru turun dari kapal, dia tanya, Jenderal Booth, ya, saya kagum sih dengan apa yang kamu lakukan. Karena kamu nolongin orang-orang miskin. Kamu melayani mereka yang dibuang oleh masyarakat, yang tidak ada yang mau melayani. Tapi kenapa kok harus pakai seragam? Kenapa harus pakai pangkat? Kenapa harus pakai drum band? Kenapa harus seperti itu? Apa jawaban William Booth? Kalau aku harus jalan dengan tangan supaya orang mendengar berita Injil, akan aku lakukan. Jadi dia lakukan itu semua karena apa? Karena Injil. Karena Tuhan yang menyuruh pakai cara itu, nak. Pakai cara itu. Karena orang tertarik perhatiannya. Mereka main band, pakai itu semua lengkap di tengah kota. Di namanya City Center, ya kan? Pusat kota. Berbaris, orang-orang datang bukan supaya punya tontonan, bukan, supaya di situ ketika orang-orang tertarik datang, mereka memberitakan Injil. Saya lihat, saya dengar saksian bagaimana mereka cukup di atas kereta kuda. Ya, di atas kereta kuda, berdiri pengkhotbahnya, bersaksi aja. Dulu saya pemabuk, dulu saya begini, saya dilawat Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus. Sekarang saya lepas dari itu semua. Tuhan Yesus baik dengan itu. Orang-orang sujud rebah di situ semua, di pinggir jalan, di penginjilan Salvation Army awal. Tapi di titik tertentu dia berubah menjadi apa? Sosial, menjadi organisasi. Lalu ada satu orang yang namanya Smith Wigglesworth. Ada satu orang yang namanya Smith Wigglesworth. Dia aktif, dia lihat bagaimana roh Tuhan bekerja di Bala Keselamatan, di Salvation Army, menjangkau orang-orang, menjangkau jiwa-jiwa. Bahkan istrinya dia adalah orang yang didoakan langsung dilantik oleh
William Booth. Tapi Tuhan bicara ke dia, lihat, mereka udah nggak penginjilan lagi, mereka udah tidak fokus jiwa-jiwa, mereka tidak bergerak begini, mereka menjadi seperti kantong yang lama ini loh, terbiasa organisasi sosial, melakukan sesuatu yang berulang-ulang, yang tidak bisa lagi berkata bahwa anggur yang baru baik, karena pasti akan berkata anggur yang lama lebih baik. The old is better. Yang lama lebih baik. Masalahnya apa? Karena sudah terbiasa. Padahal ini tadinya dimulai dari mana? Dimulai dari di jalan. Nanti di kota London ada satu jalan di depan bar, di depan pub, di depan tempat orang mabuk-mabuk minum-minum itu sekarang dibikin patungnya William Booth dengan istrinya Catherine Booth. Karena disitulah pertama kali mereka khotbah. Di mana? Di jalan. Di London. Tapi setelah satu generasi, masuk generasi kedua, mereka berubah jadi apa? Organisasi. Ini loh masalahnya. Lalu ketika Tuhan bergerak lagi, karena semua ini tadi bergeraknya di mana? Di luar. Kamu kalau tahu Anglikan itu tadinya bagian dari gereja Roma Katolik. Tapi kemudian menjadi gereja Inggris sendiri. Setiap kali pembaharuan dari luar tidak ditolak di dalam. Kenapa? Ya, mungkin karena kalau masuk ke dalam anggurnya terbuang, kandongnya sobek. Makanya pembaharuan biasanya terjadi di luar. Tapi semua yang membaharui ini bukan mau keluar, bukan. Mereka tidak diterima. Gitu loh. Makanya mereka lakukan di luar. Makanya mereka lakukan di jalan, mereka lakukan di pasar, mereka lakukan di lumbung, mereka lakukan dimanapun. Ya. Injil bisa diberitakan. Dimanapun orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi akhirnya ini di Smith Wigglesworth nggak ada organisasi, nggak ada. Dia pergi kemana roh Tuhan membawa dia pergi. Dia mengalami kepenuhan Roh Kudus dan dia menginginkan yang lebih lagi dari Tuhan, terus lebih lagi dari Tuhan. Karena ini tidak bisa dikurung dengan organisasi, tidak bisa. Nah, ini yang saya mau bilang. Kalian semua datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Apakah di hatimu, kalau hatimu mau berkata, aku sudah minum anggur yang lama, gerejaku tuh kayak gini, dari kecil aku ke gereja kayak gini, yang aku tahu kayak gini, ya, oke. Semua punya latar belakang itu. Kamu belajar nggak terbuka terhadap anggur yang baru yang Tuhan curahkan, yang Tuhan berikan? Gitu. Jadi bagaimana caranya? Kantongmu harus baru, wadahmu harus baru atau dibaharui. Dia harus wadah yang fleksibel, yang terbuka. Kalau tidak, kamulah yang membatasi roh Tuhan. Kamulah yang membatasi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas. Apa yang membuat Tuhan Yesus ketika dia pulang ke Nazaret tidak bisa melakukan banyak mukjizat? Karena semua orang hanya lihat Tuhan Yesus dari siapa bapaknya, siapa mamanya, siapa saudaranya. Begitu mereka berkata, ini kan anaknya Yusuf. Padahal mereka lihat loh, dia berbicara dengan otoritas, dia menyembuhkan banyak orang, dia lihat mukjizat. Tapi Tuhan Yesus tahu, hai tabib, lakukan di kampungmu dong. Mereka kan belum. Dia lakukan di tempat lain, ya kan? Sebab nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Belajar karena kuncinya di situ. Nih ya. No one having drunk old wine immediately desires new. Tidak seorang pun telah minum anggur yang tua. Bahasa Indonesianya ingin minum anggur yang baru. Segera menginginkan, tidak mudah. Kamu butuh hati yang terbuka. Kamu butuh membuka hati. Kalau tidak, kantongmu tetap lama. Kamu dimasuki anggur yang baru. Anggurnya terbuang, kantongnya rusak, pecah. Karena anggur yang baru itu mengembang terus. Mengikuti Roh Kudus itu mengembang terus, berjalan terus. Berjalan terus. Baru. Kenapa? Karena tuntunanmu adalah firman dan roh. Firman yang dihidupkan oleh roh.
Baca bersama dengan saya. Sebentar. Dua Korintus 3 ayat yang ke-6. Dua Korintus 3 ayat yang ke-6. Yuk baca bersama 2-3. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi ini ya, lama-lama nanti jadi peraturan, jadi tradisi, jadi hukum. Setiap kebiasaan ini. Oh harus begini. Kalau di gereja Metodis ada himnenya ini. Kalau tidak nyanyi ini tidak bisa, kamu bukan Metodis. Nanti pada keselamatan harus pakai bendera, harus pakai itu. Sehingga dia tidak lagi bisa mengikuti tuntunan roh yang baru, yang segar. Gitu. Kamu dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kamu harus bergumul sendiri dengan Tuhan. Kenapa Tuhan membawa saya ke tempat ini? Kenapa Tuhan membawaku ke tempat yang modelnya seperti ini? Kalau kamu menutup hatimu, pasti kalau kamu dicurahi, anggurnya terbuang dan kandongmu rusak. Jadi kamu cuma punya pilihan, kamu puas dengan yang lama, gitu aja. Sekarang kamu renungkan, apa ya kan hasil dari yang lama itu di hidupmu? Banyak yang datang bilang, saya belum pernah tahu, ternyata ada kepahitan. Banyak yang belum pernah tahu, ternyata ada Roh Kudus. Padahal kamu pengakuan iman setiap minggu. Aku percaya kepada Roh Kudus, tapi kamu tidak kenal. Kamu ngomong setiap minggu, aku percaya kepada Roh Kudus, tapi kamu tidak tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalammu, bahwa Roh Kudus itu punya karunia-karunia, punya buah. Roh Kudus itu Allah, Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus itu penasihat, Roh Kudus itu pembela, Roh Kudus itu bisa memenuhi kamu, bisa tercurah sampai kamu tidak berjalan dengan kekuatan kemampuan sendiri, macam-macam. Tapi kamu belum pernah tahu itu. Tapi banyak yang mengeraskan hati. Tapi di kampung saya berdoanya tidak begitu. Ya sudah, kalau yang dari kampungmu itu bisa membangkitkan orang mati, saya ikut kamu. Kalau yang di kampungmu itu bisa membuat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, gitu. Mungkin sekian tahun yang lalu, tapi dia berubah jadi anggur yang tua, dan kamu cuman kebiasaan aja. Kamu tidak tahu kenapa kamu ada. Karena orang Kristen itu, ya saya ngomong berkali-kali, tidak berarti kamu tidur di garasi, kamu berubah jadi mobil. Semua orang itu harus pribadi dengan Tuhan. Kakek saya majelis, bapak saya pendeta, tidak ada hubungannya. Karena siapa? Kamu anak bapak. Bapak tidak punya cucu. Nggak ada kan? Ada yang jadi cucunya Tuhan Yesus, nggak ada kan? Semua anaknya. Berarti kamu harus dilahirkan dari dia. Tidak bisa kamu numpang imannya bapakmu, imannya nenekmu. Nggak ada. Kalau mereka punya iman, ngajari kamu iman sampai kamu punya iman sendiri. Seperti Timotius, dapat dari mamanya, dapat dari neneknya. Turun karena diajari, ini loh iman. Ini loh percaya kepada Tuhan. Sampai kamu ngalami sendiri. Gak ada urusan. Tapi kalau kamu dibesarkan dalam atmosfer seperti itu di rumah dengan iman, kamu lihat orang tuamu hidup dengan iman, puji Tuhan, luar biasa. Kamu lihat bagaimana mereka baca firman, bagaimana mereka memperkatakan firman, bagaimana mereka mengikuti pimpinan Roh Kudus, pasti itu akan berbeda. Dan kamu lihat dan kamu alami sendiri terjadi dalam hidupmu, pasti itu berbeda. Dengan sekedar kamu, oh ya, apa sih jadi Kristen? Ke gereja hari Minggu, ya kan?
Khotbah, gitu aja. Gitu. Di gereja dulu di kampung juga tidur terus. Tapi datang ke sini, saya Protestan. Kamu tahu Protestan? Saya ke Skotlandia, tempat John Knox. Menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani ke bahasa Inggris pertama kali. Namanya Geneva Bible. Waktu dia diasingkan. Dia harus lari 10 tahun lebih dari Skotlandia. Ketemu dengan John Calvin di Jenewa. Nerjemahin Alkitab. Itu Protestan. Baca firman, khotbahin firman. Sampai terjadi perubahan di satu negara. Sampai Skotlandia jadi negara Protestan. Sampai terjadi perubahan. Itu Protestan. Apa? Isinya firman, hatinya firman, makan firman, ngomong keluarnya firman. Bentuknya, kamu tahu firman itu pedang roh. Pedangnya besar sekali. Saya tidak lihat, mami lihat, tapi saya dapat impresi yang sama, pedang yang besar sekali. Makanya kalau pedang nusuknya banyak, ya kan? Semua ditusukin. Itu. Masih, anak cucunya juga masih begitu. Itu Protestan beneran, firman semua, ya kan? Kamu baca firman aja, baca Alkitab aja sekali belum selesai, saya Protestan, saya Reform. Gombal. Kamu Kristen tradisi. Kamu belum kenal dengan Tuhan. Kamu baru tahu. Di tempat ini, kami memperkenalkan kepadamu. Tapi kamu nanti harus kenalan sendiri. Ya kan? Kalau ada yang orang kenalin sama kamu kan, oh dia aja mau kenalan sama papiku. Jadi papiku percaya sama dia. Ya kan? Kamu harus kenal sendiri, tidak bisa berdasarkan kata papi, kata mami, kata Kak Depi, kata Kak Oce, Kak Oscar, kata kakak. Nggak bisa. Kamu bilang, wah kata Kak Dimas, kaki ini kalau diperintahkan bisa tumbuh. Sampai kamu ngalami, kamu perintahkan sendiri, tumbuh. Nanti hamba-hamba Tuhan akan datang, ya kan? Bukan dari kata mereka itu harus kamu alami. Nyata. Ya Tuhan, aku juga mau. Ya kan? Kalau lain ditolong, saya juga. Aku juga mau ngalami Tuhan. Sama seperti Ayub berkata, dulu aku cuman dengar kau dari kata orang. Ayub kurangnya apa sih? Saleh, ya kan? Kaya, mempersembahkan korban buat anaknya. Sampai semua dihabiskan, dia berperkara dengan Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan diri kepadanya, baru dia bilang, Tuhan, dulu aku cuman kenal engkau dari kata orang. Itu loh. Ini bukan tentang kedudukan, bukan tentang gelar, bukan tentang kekayaan, bukan tentang dihormati manusia, tapi tentang kenal dengan Tuhan secara pribadi. Kenal dengan Tuhan pribadi, bukan kata orang. Beberapa kakak yang sudah lulus bilang, Papi, Mami, ya sekarang kami baru merasakan. Ya, gimana? Ya harus belajar mengepakkan sayap, harus belajar terbang sendiri, harus belajar berdiri buat tempat ini. Sekarang kami tahu apa yang Papi dan Mami alami. Puji Tuhan. Gitu. Induk Raja Wali, ya kan? Waktu dia membawa anaknya, dia harus rela melepaskan anaknya untuk terbang meskipun anaknya belum tahu bagaimana terbang. Oh, segenap tenaga, segenap cara semua dicarikan. Nanti kalau ternyata jatuh, induknya akan diambil lagi. Bawa naik ke tempat tinggi, dilepasin lagi. Enak aja kamu dibawa ke sarang, nggak ada. Bawa naik ke tempat tinggi, lepasin lagi. Oh, gitu. Oh, belum bisa. Harusnya Raja Wali itu tidak perlu banyak tenaga. Tapi belum tahu, Raja Wali itu harusnya gini aja nih, sayapnya. Gini. Ya, nanti lihat di YouTube. Minta sama Kak Yos, ada video-video tentang Raja Wali. Raja Wali itu cuman gini. Raja Wali cuman gini. Kenapa? Karena dia mengikuti angin, tekanan angin dari bawah dan dari sisi yang lain. Kalau dari bawah, dia akan pakai untuk naik. Anginnya dari bawah, dia tidak berusaha untuk meluncur. Anginnya dari pantulan, dari gunung, dari gedung, semuanya dia akan meluncur. Sederhana. Berarti kamu mengikuti anggur yang baru. Roh Kudus itu anggur yang baru. Fresh terus. Fresh. Kamu harus menyesuaikan diri setiap hari dengan Roh Kudus. Karena kalau kamu
terbiasa dengan yang lama. Orang itu kecenderungannya cari cara, cari metode paling gampang. Kenapa? Karena jalan dengan Roh Kudus itu, kata satu hamba Tuhan, ngeri-ngeri, sedap. Tapi banyak sedapnya atau banyak ngerinya? Gitu. Nanti kamu akan ngalami banyak sedapnya terutama. Gitu. Tapi ngerinya karena kita belum percaya sebenarnya. Sebenarnya nggak ngeri itu. Gitu. Ngerinya karena kita tidak bisa lihat dengan mata, tapi dia tahu, ya kan? Coba Elisa dikepung, ya, banyak anak baru, tunjukkan aja ayatnya. Elisa. Dua Raja-Raja 6. Oke, 2 Raja-Raja 6. Ya. Ayat 13, coba perhatikan. 2 Raja-Raja 6 ayat 13. Ini jadi Raja Aram ya. Raja Aram perang dengan Israel. Ya. Tapi setiap kali, nih perhatikan, saya baca ayat 8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, ke tempat ini dan itu harus kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, orang Aram sudah turun menghadang. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikian Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamulah hati Raja Aram tentang itu. Dipanggilnyalah pegawainya, katanya, tidakkah dapat kamu memberitahukan padaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? Jadi Raja Aram lagi perang dengan Israel. Setiap kali dia mau nyerang Israel di tempat ini, Israel tidak pergi ke tempat itu. Setiap kali dia menghadang orang Israel di tempat itu, orang Israel pergi ke tempat lain. Kenapa? Karena dapat bocoran dari Nabi. Dapat bocoran dari surga. Raja Aram mikirnya natural, mikirnya alamiah, mikirnya pakai daging. Siapa nih pengkhianat di antara kita? Nggak ada. Gitu. Salah seorang pegawainya tahu. Ayat 12. Berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan pada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. 14, dikirimnyalah ke sana kuda, kereta, tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota. Berkatalah bujangnya kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ya kan? Ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mana? Cuman berdua. Ya kan? Jadi Nabi ini dikepung sama pasukan Raja Aram. Berapa banyak pasukannya? Ayat 14, kuda, kereta, tentara yang besar. Itu berarti tidak ada jalan keluar, semua dikepung. Kalau kamu belajar hidup, ya hidup dari yang natural, yang lihat, pasti waktu lihat itu akan berkata, celaka tuanku. Apa kata Nabi? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Apa? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kenapa Elisa tenang? Bukan karena dia berani hebat, dia tahu yang menyertai dia lebih banyak daripada yang mengepung. Makanya dia berdoa, Tuhan, buka matanya. Kalau kamu ngikutin roh,
ngerinya itu karena belum percaya. Ngerinya karena masih melihat dengan mata, masih melihat yang alamiah. Gitu. Tapi kalau semakin bisa melihat, doamu sama. Doa saya sama kepada diri saya sendiri dan kepadamu. Dan untukmu. Tuhan, bukalah kiranya matanya. Bukalah mataku Tuhan. Melihat yang sudah Tuhan sediakan. Melihat yang ada di dalamku. Melihat yang bersamaku. Melihat yang dahsyat, yang besar, lebih besar daripada roh di dunia itu. Yang ada di dalamku. Melihat yang sudah dibayar Tuhan Yesus. Yang ada di dalamku. Melihat Tuhan Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Oh, kamu tahu, banyak orang Kristen masih menangis di bawah salib Kristus. Tidak tahu bahwa dia bangkit. Dan tidak hanya bangkit, dia naik. Tidak hanya naik, dia duduk. Padahal kamu pengakuan iman rasuli setiap minggu. Ya kan? Aku percaya kepada Yesus, anak yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, menderita sengsara, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam alam maut. Terus pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Terus duduk di sebelah kanan Bapa. Kamu tahu duduk? Selesai. Sudah dia selesaikan semuanya. Setelah dia duduk apa? Efesus berkata, segala kuasa ditaruh di bawah kakinya. Masalahnya, itu kalau cuma Tuhan Yesus. Kamu ada di dalam dia, berarti kamu ikut naik, kamu ikut duduk. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Ini bukan mata jasmani, ini mata roh. Mata jasmanimu akan lihat ini loh, kenyataan, masa lalu, keadaan, isi dompet, isi rekening, gejala-gejala di tubuh. Kemarin malam mungkin memeluk terlalu banyak orang, flu, nempel juga. Sampai di kamar, saya bersin, terus tersumbat yang sebelah kanan. Istri saya penuh cinta berkata, sayang kamu minum dulu air hangat. Ya, dalam hati saya tidak, karena itu natural, gitu ya. Meskipun itu baik, itu bentuk cintanya, tapi saya tidak mau pakai yang natural. Saya ke sebelah ke ruang doa, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tidak boleh ada di tubuhku semua bentuk virus flu, pilek, hidung yang tersumbat. Aku perkatakan kamu terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Badan mulai demam, dalam nama Tuhan Yesus kamu pergi semua sakit, nyeri di kaki, di paha, di betis, semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dalam nama Tuhan Yesus. Baca Alkitab 1 jam, masih sebelah kanan buntut. Terus sambil perkatakan lagi. Mulai netes, ambil tisu, mulai netes. Terus tidur. Semalam berbaring ini. Saya nggak tahu. Keluar dengan itu, saya sediakan tisu di bawah itu. Pagi udah terbuka. Badan tapi kedinginan. Saya masih ingat semalam. Kedinginan menggila. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur. Waktu kedinginan. Sambil tidur. Saya bisa berkata. Pergi kamu penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Pergi kamu penyakit dalam. Kamu tidak boleh ada di tubuhku. Kedinginan kamu pergi. Badanku harus hangat dalam nama Tuhan Yesus. Pagi bangun. Tengah-tengah berdoa. Baru mulai berkeringat. Dan hangat dengan itu. Tapi seberapa kamu mempercayai 1 Petrus 2:24 dibanding yang kamu rasa di tubuhmu. Itu masalahnya. Semakin kamu percaya bahwa firman ini ya dan amin. Berdoa terus, saya berdoa. Tuhan buka mataku, melihat. Tuhan minta roh hikmat dan wahyu. Tuhan singkapkan. Karena sudah ada. Ya, nih, lihat sini. Ya sudahlah, pakai ini aja. Ya. Semua yang dari Tuhan itu sudah ada. Tapi masih tertutup. Ya kan? Tadi kamu udah lihat, di sini ada apa? Alkitab, ada spidol, ya kan? Ada handphone. Karena kamu udah lihat. Tapi kalau kamu belum lihat, ada apa di sini? Enggak ada, tapi jaket. Baru setelah jaketnya dibuka, disingkapkan. Ada tisu. Ada handphone. Ada Alkitab. Ada spidol. Ya kan? Ada nggak tadinya? Ada. Itu loh.
banyak orang Kristen itu masih seperti mengejar anjing mengejar ekornya sendiri. Kamu pernah lihat nggak? Anjing muter-muter, dia pikir, barang baru nih, kejar terus muter. Setelah ketangkap, loh kok ekorku sendiri? Gitu ya, lepasin lagi. Gitu. Kamu belum tahu apa yang kamu punya. Karena itu saya beritahu supaya tahu. Tapi tidak cukup. Tahu itu baru separuh. Ngalami itu baru utuh. Ya. Oh ya, saya tahu Tuhan Yesus menyembuhkan. Sampai kamu mengalami kesembuhan, baru kamu tahu kesembuhan. Ya. Saya tahu Tuhan Yesus kaya. Sampai kamu mengalami kelimpahan, baru kamu tahu. Gitu. Saya tahu Tuhan Yesus sudah mati buat dosa saya. Sampai kamu bebas, tidak lagi hidup dalam intimidasi, menang atas itu, baru kamu. Darah Yesus berkuasa. Sampai kamu ngalami bahwa kamu tidak kalah dengan setiap intimidasi apapun. Kamu tidak hidup dengan kebenaranmu sendiri, tapi dengan kebenaran Tuhan Yesus. Itu baru tahu yang sebenarnya. Ngalami. Gitu ya. Tapi dari mana bisa ngalami? Karena tahu. Tapi tahu saja belum cukup, belum utuh, belum lengkap. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Cepat, gampang. Tapi nanti begitu ada badai, begitu ada hujan, begitu ada angin, dia akan roboh. Karena tidak dilakukan. Kalau kamu tahu bahwa oleh bilurnya aku telah sembuh, alami. Kamu tidak boleh. Loh, kalau kamu bilang, ya semua orang juga batuk, ini lagi musim flu. Musim durian aja, jangan musim flu. Itu kita semua makan durian, musim flu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak sama dengan yang lain. Hidupku seperti di Goshen, ya kan? Semua ada tulah di seluruh Mesir, tapi di Goshen tidak ada. Itu. Semua sakit, tapi aku tidak, karena aku dibayar Tuhan Yesus. Bilur-bilurnya aku telah sembuh. Kamu harus pergi dari tubuhku. Kamu harus pergi. Aku tidak izinkan kau ada di dalam tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahasa roh. Perintahkan lagi. Teropos. Baca lagi. 1 Petrus 2:24. Terus. Sampai terjadi. Nanti bagian lain juga begitu. Alami. Alami. Ya. Anggur yang baru. Memang butuh proses. Karena kamu sudah terbiasa minum anggur yang lama. Tidak mungkin immediately desires new. Menginginkan yang baru. Banyak orang, buka sekarang lagi Lukas 7 tadi. Kalau ada orang yang menari, yang meniup seruling, ya kan? Ayat berapa tadi? Oke, Lukas 7 ayat 32. Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak menangis. Jadi bagaimana? Ikutin nyanyiannya Tuhan. Ikutin iramanya Tuhan. Jangan sibuk mengomentari apa yang dilakukan orang lain. Kalau kamu memang, oke, saya ini memang bagiannya liturgi, harus seperti ini. Nyanyi kalau tidak himne, tidak. Gitu ya. Ya oke, alami aja. Yang penting, kamu nyanyi dengan itu, tidak perlu kamu ngomentari orang yang nyanyi. Saya tidak berkata bahwa nyanyi pakai alat musik lengkap, pakai band, pakai itu semua, itu yang betul semua. Tidak. Ada loh. Ini yang terjadi ya. Ini kan harusnya dasarnya Mazmur, ceracap yang berdenting. Pujilah Tuhan dengan semua alat musik. Tapi ada gereja-gereja yang, kalau kita nggak pakai band, nanti anak muda kita pindah ke gereja lain. Itu tidak iman dasarnya. Itu ketakutan. Itu loh. Meskipun pakai band semua, bukan untuk memuji Tuhan. Itu. Ngerti yang saya maksud? Ini bukan masalah caranya, bukan. Hatinya ini loh, kamu lakukan karena apa? Harus kamu lakukan karena iman. Nah, ngikutin Tuhan, kadang ada seruling yang harus menari. Kadang ada kidung duka yang menangis.
Tapi ini cuman komentar aja. Kalau Yohanes Pembaptis, dia tidak makan roti. Ayat 33. Tidak minum anggur. Mereka ngomongnya apa tentang Yohanes Pembaptis? Kerasukan setan tuh Yohanes Pembaptis. Karena makannya apa? Madu dan belalang. Anak manusia datang, Tuhan Yesus nih, makan dan minum. Terus mereka bilangnya apa? Lihat nih, tukang makan, tukang minum, sahabat pemungut cukai orang berdosa. Jangan jadi tukang komentar terhadap apa yang dikerjakan orang lain. Kamu kerjakan apa irama Tuhan untukmu. Ya, kamu ikutin apa pimpinan Roh Kudus untuk hidupmu. Dan pimpinan Roh Kudus itu segar, baru. Itu. Banyak orang atas nama, oh ya saya begini. Masa Roh Kudus begitu? Alami. Nanti kamu akan tahu bahwa Roh Kudus itu baru. Selalu baru. Rahmatnya selalu baru. Rahmat Tuhan selalu baru. Hari ini baru. Dipakai, diambil. Diambil rahmat yang untuk hari ini. Baca, rahmatnya selalu baru setiap hari. Rahmatnya, Ratapan 3:22. Ratapan 3:22 dan 23. Yuk baca bersama bersuara 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar. Kamu ambil nggak yang baru itu setiap pagi? Kalau tidak kamu akan hidup dari rahmat kemarin. Minggu lalu. Banyak orang Kristen hidupnya berat karena dia tidak ambil yang baru setiap pagi dari Tuhan. Yang disediakan untuk hari itu. Pimpinan Roh Kudus yang baru. Firman yang baru, yang segar. Hari itu rotinya basi. Selalu baru tiap pagi. Ada nggak? Ada. Berarti kalau orang sampai malam berat karena dia tidak ambil yang baru di pagi. Tuhan, kenapa hidup? Masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya kamu tidak tahu kebenaran. Kamu terbelenggu di situ. Dan kemudian kamu menyalahkan Tuhan. Kamu sudah dengar kebenaran bahwa Tuhan Yesus datang supaya kamu punya hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh. Siapa yang ngambil? Pencuri. Sejak awal Tuhan taruh Adam dan Hawa di mana? Taman Eden. Semua ada. Semua tidak hanya cukup berlimpah. Tapi setan mencoba supaya mereka keluar dari situ. Dengan cara apa? Mereka mempertanyakan kebaikan Tuhan. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Itu aja. Akhirnya harus dikeluarkan. Waktu dikeluarkan, timbullah semak duri, peluh, sakit. Semuanya. Sampai akhirnya mati. Itu Tuhan. Bukan. Kamu mau lihat Tuhan itu Taman Eden. Semua yang terjadi ini karena dosa Adam. Diprovokasi sama setan. Sederhana. Jadi kamu jangan bilang, kenapa keluargaku begitu? Kenapa Tuhan begitu? Bukan Tuhan. Tuhan datang menyelamatkan. Iblis datang membinasakan. Kamu belum ngerti. Masih kamu salah. Kenapa bapakku jadi begitu? Kenapa Tuhan biarkan? Loh, kamu tidak dalam perjanjian kok. Sekarang setelah kamu tahu kebenaran, kamu bisa menuntut dan berkata kepada iblis, kamu harus kembalikan semua yang kamu curi dari hidupku. Ya. Di keuangan, di kesehatan. Di banyak hal yang dicuri. Keluarga, apapun. Kamu bisa berkata, kalau kamu tahu kebenaran, kamu harus kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Karena pencuri yang kedapatan, dia akan disuruh mengembalikan 7 kali lipat. Kamu harus mengembalikan dalam hidupku. Itu kamu punya hak. Kamu tahu kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui memerdekakan hidupmu. Kamu tahu sekarang, aku anak. Aku dicintai. Aku diinginkan. Tuhan Yesus mati buat aku. Bapa mengirim anaknya yang tunggal buat aku. Itu semua Tuhan. Itu loh. Kalau ada sesuatu yang mau mencuri, mengambil, itu bukan Tuhan. Buat apa dia ngambil buat kamu? Dia mau memberi buat kamu kok. Itu loh. Ya. Tapi kalau karena kamu percaya kepada Tuhan Yesus, karena kamu mengikuti firman-Nya, terus kamu difitnah sama orang,
kamu diomongin sama orang. Karena kamu pakai iman, kamu diketawain sama orang. Itu namanya salib. Ya harus dipikul. Tetap percaya nggak sampai akhir? Meskipun orang lain tidak bisa percaya. Memangnya Nuh cari rombongan. Waktu Tuhan berkata kepadanya, bikin perahu. Bikin sendiri dia. Siapa yang mau ikut? Anak dan menantunya. Yang lain nggak ikut. Yang lain tidak bisa percaya. Oh, tidak ada ramalan BMKG. Oh, tidak ada hujan terus berturut-turut. Sekarang kan banyak orang ngomong, oh iya kita bisa kok dengan seperti ini, dengan seperti itu. Ya. Kalau diberitahu tentang Tuhan Yesus, percayalah. Dia sudah mati buat kamu. Oh enggak lah, masa Tuhan kok mati dengan ini semua. Beritakan aja. Enggak apa-apa. Memang salib itu batu sandungan. Orang tidak bisa percaya. Salib itu kebodohan. Kalau kamu bisa percaya, kalau kamu bisa ada di tempat ini, percaya bahwa ada orang yang Tuhan mati buat kamu, dia jadi manusia mati buat kamu. Itu karena Bapa memberikan iman di dalam dirimu itu. Kalau enggak, kamu nggak bisa percaya juga. Itu loh. Luar biasa ya sebenarnya. Bapa itu main belakang. Gimana caranya aku bisa masuk dalam hidupnya? Gimana aku bisa tinggal di dalamnya? Dia cari cara. Karena harusnya Adam makan buah pohon kehidupan. Sehingga kehidupan itu masuk ke dalamnya. Tapi dia nggak makan. Makanya Tuhan cari cara gimana. Aku datang sendiri. Supaya apa? Supaya bisa masuk di dalam kita. Tubuh dan darah. Orang Yahudi kan nggak bingung. Masa makan tubuh? Masa makan darah? Gimana maksudnya? Sebenarnya dia mau masuk di dalam kita. Kita nanti akan perjamuan. Dia masuk di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Itu. Sejak dulu itulah yang Tuhan mau. Tapi manusia nggak mau terus. Mau sendiri. Pilihan diberikan kepadamu. Kamu diberi roh. Ya kan? Anggur yang baru tersedia. Dan masalahnya ketika mengikuti yang baru itu. Ya kan? Kamu tidak bisa puas dengan yang lama. Ada sesuatu yang digoncang terus dalam hidupmu. Ada sesuatu yang diperbarui. Yang direntangkan terus. Karena anggur yang baru itu masih proses fermentasi. Ada yang pernah lihat Coca-Cola dimasukin Mentos? Ya. Gitu. Itu. Nah itu kalau gitu terus. Kamu ditaruh di dalam wadah. Meledak nggak? Meledak. Kecuali wadahnya fleksibel, lentur. Karena dia mengembang terus. Mengembang terus. Mengembang terus. Mengembang terus. Roh di dalammu itu maunya mengembang terus. Tapi jiwamu membatasi. Enggak, aku begini aja. Aku ini Metodis mungkin. Aku ini Reform, aku ini Baptis, aku ini Pentakosta. Gitu. Orang Pentakosta banyak menangis tapi jarang tertawa. Gitu. Ya, misalnya gitu. Iya. Gereja-gereja Pentakosta kuno nangis. Padahal dulu itu nangisnya di lewat Roh Kudus. Generasi berikutnya tidak di lewat Roh Kudus. Karena Bapak kita dulu nangis, sekarang kita nangis. Gitu. Ada nggak yang dari gereja-gereja yang begitu? Loh saya datang waktu kecil takut. Loh kenapa kok nangis semua? Loh kenapa? Saya pelajari, oh generasi di atas itu dilawat Roh Kudus. Nangis. Orang kalau dilawat Roh Kudus nangis, dia bilang, oh nggak apa-apa, nangis itu kan. Loh padahal air mata itu tidak ada nanti di surga. Kok nangis dilawat Roh Kudus kok mau? Kok dilawat Roh Kudus tertawa kok nggak mau? Padahal tertawa itu sukacita nanti itu ada di kitab Wahyu. Gitu. Isinya sukacita karena air mata sudah tidak ada lagi. Loh, malah tertawa nggak mau. Gitu. Kenapa itu? Anggur lama. Gitu loh. Itu dulu menangis tuh dilawat Roh Kudus. Oh, nangis sukacita juga ada. Nangis pertobatan juga ada. Bawahnya nggak tahu. Oh, pokoknya kalau ke gereja harus nangis dulu. Gitu. Itu terjadi. Ya, no. Kenapa? Karena sudah tidak mengalami yang segar, yang baru dengan Roh Kudus. Gitu. Kalau yang baru, ya kadang nangis, kadang tertawa, kadang gandum, kadang anggur, tergantung Roh Kudus, ya kan? Tergantung Roh Kudus, gitu. Kamu memberi, setiap hari kamu berjalan juga kamu ngikutin dia, gitu. Yang mana Roh Kudus? Kanan. Yang mana Roh Kudus? Terus. Yang mana Roh Kudus? Berhenti. Kok berhenti Roh Kudus? Berhenti. Belum jalan? Belum. Tiba-tiba kamu dengar suara, dar! Di depan ada kecelakaan. Coba kalau kamu jalan, kamu yang ditabrak.
Tapi waktu sampai kamu lihat itu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia tahu, kita aja yang belum percaya. Waktu dia bilang berhenti, berhenti. Waktu dia bilang serahkan, serahkan. Dia bilang berikan, berikan. Waktu dia bilang ngomong sama ini, ngomong. Waktu dia bilang kasih, itu ke situ. Kasih aja, belajar. Setiap hari sama Roh Kudus yang segar itu, ya, yang fresh. Karena dia mau, dia itu punya potensi untuk mengembang terus tanpa batas. Yang membatasi siapa? Jiwamu. Mau berkata, enggak Tuhan, aku yang begini ini terlalu ngeri. Belajar, Tuhan, ajari aku. Tuhan, hatiku aku serahkan, aku buka hatiku, belajar dengan yang baru. Kalau aku belum ngerti, aku mau ngikutin Engkau, aku mau ngikutin firman-Mu, aku lebih percaya firman-Mu. Ya, faith seeking understanding, itu kata rumusan teologi. Iman nanti akan mencari pengertian. Jadi iman dulu, bukan ngerti dulu, percaya dulu. Nanti Tuhan akan kasih pengertian. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Oh, ternyata maksudnya Tuhan begitu. Gitu. Iman dulu. Gitu. Nanti akan diberi pengertian. Gitu. Ya. Jadi gimana? Kalau ada seruling, menangislah, merataplah. Dan kalau ada seruling, menarilah. Dan kalau ada kidung duka, merataplah. Tuhan, aku ini aja, itu ngatur. Ya kan? Banyak bilang gitu, Tuhan, aku nih ya, Tuhan, aduh, kidung duka aja Tuhan. Nanti kamu dikasih kidung duka terus sama Tuhan, kamu bilang, Tuhan jangan begini, maksudku juga bukan begitu. Gitu. Kamu ngatur Tuhan. Gitu. Biarkan Tuhan mengatur kamu. Karena dia lebih tahu, dia lebih ngerti, dia menyiapkan semua. Sampai hatimu percaya, dia baik. Dia tidak pernah mau mencelakakan hidupmu. Itu aja. Persoalannya kita belum percaya bahwa dia baik. Terus minta Tuhan singkapkan bahwa Engkau itu Bapa yang baik. Yang tidak akan memberi, sekalipun kita kalau diberi ular mau, ya kan. Tapi maksudnya orang-orang itu, kita kalau diberi ular ya mau, diberi ikan juga mau. Itu. Tapi maksudnya itu tidak diberi yang jahat. Itu loh. Ada yang bilang, tapi ular kan enak, kenapa tidak mau? Gitu. 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 Maksudnya dia tidak akan memberi yang jahat kepadamu. Kau minta roti tidak akan diberi batu. Maksudnya dia akan memberi yang baik. Ya, firman bilang apa? Dia akan memberi Roh Kudus. Kalau kau minta Roh Kudus, penuhi aku. Roh Kudus pimpin langkahku. Roh Kudus tuntun aku. Roh Kudus engkau yang di depan. Roh Kudus. Kamu minta Roh Kudus kok masa dikasih setan? Enggak. Banyak orang takut. Tapi ini kalau kayak gini gimana? Banyaklah ya. Tapi hati yang terbuka aja. Jangan membatasi. Nanti kalau kamu sudah bergerak dengan Roh Kudus, begini-begini. Terus terbuka. Disitulah kamu akan tahu bahwa Tuhan, aku tidak bisa Tuhan. Ngikutin terus nih, jiwamu akan sampai ke satu titik yang berkata, Tuhan, kayaknya nih aku, kalau direntangkan lagi Tuhan, putus nih Tuhan. Tuhan, ya tolongi Tuhan. Biar aku tetap fleksibel. Tolongi, tidak bisa. Ya terus. Minta terbuka. Karena dia tanpa batas. Yang dia mau memberikan, mengalirkan keluar dari hidupmu dan hidupku tanpa batas. Tapi tidak banyak orang yang mau jadi orang yang dianggap bodoh, aneh. Jangan aneh-aneh ya. Maksudnya kamu bikin begini jadi aneh gitu-gitu. Enggak. Itu kalau Tuhan suruh aja. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan lakukan. Itu loh. Enggak. Itu. Jadi saya harus jadi orang yang aneh lah saya ikut Tuhan. Bukan. Itu. Tapi kalau kamu ngikutin, orang akan lihat kamu aneh. Karena semua orang hidupnya berdasarkan yang kelihatan. Dan kamu ngikutin Tuhan, kamu berdasarkan firman. Itu. Yang dihidupkan oleh Roh. Firman. Dihidupkan oleh Roh. Apa dasarnya kesembuhan? Kenapa berani mendoakan orang sakit? Kenapa berani mengusir penyakit dari tubuh? Karena firman berkata, oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Tapi kamu tidak akan punya keberanian itu, boldness itu. Dan kamu akan merasa penyakit, ya kayak gini biasa, cuman flu aja kok. Tunggu tumor, stadium 4. Nggak usah ya, gitu. Ya kan? Tunggu gagal. Jangan tunggu. Sekarang.
Alami kebenaran itu memerdekakan hidupmu. Mami, ada sesuatu? Enggak, yuk. Anggur dan roti bisa dibagikan.